Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi والتابعين واتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. أبنائي حفظكم الله، طلاب معهد أنهار العلوم Islamic Center Bin Baz 28 Majalengka yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga rekan-rekan para pengasuh, pengelola ma'had, hafizakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, mengambil fawaid, pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari kitab Riyadhus Shalihin, yang kita akan lanjutkan, yaitu di bab At-Taubah. Kemarin kita sudah bahas tentang penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam mengawali bab At-Taubah ini, anak-anak, ya. Yaitu di mana kita ini wajib untuk bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketergelinciran kita, atas perbuatan kesalahan dan dosa kita yang hampir-hampir setiap hari tidak luput dari dosa kita ini, anak-anak dan ikhwas rahimakumullah. Ya. Maka ini menjadi sebuah kewajiban yang pasti dan niscaya tentang taubatnya kita ini setiap hari, dan tidak menunggu, tidak menanti nanti. Kalau sudah tua baru mau bertobat, tidak. Tapi bersegeralah. Dan pembahasan yang lalu bahwa taubat, kalau itu urusan dosa dengan Allah, maka syaratnya ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah pengakuan. Mengakui bahwa kita ini tergelincir, jatuh pada kubangan dosa dan maksiat, kesalahan, pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Penyesalan, menyesal, ya Allah. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengerjakannya. Itu kalau dosanya terkait dengan hanya Allah saja. Tapi kalau dosanya terkait dengan hak Adam, ada urusan dan kaitan dengan sesama manusia, yang 3 tadi ditambah 1 lagi, sehingga menjadi ada berapa? Ada 4. Yaitu dengan kita mengembalikan haknya tersebut. Caranya, kalau kita pernah mengambil uangnya teman, maka kita bagaimana? Kembalikan uang tersebut. Kalau di antara kalian ada yang pernah membuli temannya, mengejek, melecehkan, merendahkan, maka minta maaf. Ya. Kalau pernah menggibahi, ya, menggosipi, ya, maka minta halalnya. Nah, itu. Dan itu semuanya harus terpenuhi. Dan ayat-ayatnya ataupun dalil-dalilnya sangat banyak, anak-anak. Nah, kita akan baca insyaallah ta'ala, ya. Yaitu yang pertama yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, adalah surat An-Nur
ayat yang ke-31 Allah mengatakan wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan hendaklah kalian bertobat kepada Allah, kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman. Niscaya dengan tobatnya kita ini, dengan tobat yang sesungguhnya, maka niscaya kita semua akan menjadi orang-orang yang beruntung, kata Allah. Ya, kalian akan menjadi orang yang beruntung manakala kalian bersegera untuk bertobat meminta ampun kepada Allah atau bertobat. Kemudian ayat yang lainnya yang dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah surat Hud. Ayat yang ketiga ya ikhwan, ya benai, yang Allah mengatakan istaghfiru rabbakum wa tubu thumma tubu ilaih. Hendaklah kalian minta ampun kepada Rabb kalian. Minta ghufran, minta supaya dosa-dosa ditutupi. Jangan sampai di ya sebar. Yang namanya maghfirah itu artinya ditutup. Supaya jangan sampai ada orang lain tahu. Ya. Supaya jangan sampai dipublis. Karena kalau dipublis kita jadi malu, ya. Maka mintalah kepada Allah yang namanya ghufran, maghfirah. Ya. Kelemahan atau kesalahan kita ini ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dirangkai dengan bertobat, menyesal atau mengakui menyesal dan kemudian berjuang bertekad sekuat tenaga untuk tidak mengulanginya lagi. Ini perbedaan maghfirah dengan tobat itu di situ. Kita minta kepada Allah agar dosa kita jangan sampai ada yang tahu. Biar antara saya dengan Allah. Karena kita pengakuannya kepada Allah. Ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita ini. Dan kemudian setelah ditutupi bukan berarti kemudian aman-aman saja, nyaman-nyaman saja. Setelah kita minta ditutup oleh Allah dosa-dosa kita, ya, di balik itu kita bermunajat kepada Allah, bertaubat, anak-anak. Ya ikhwan begitu ya, Masya Allah. Karena kita ini sebetulnya banyak dosanya, cuma Allah ini sayang sama kita, ditutupi dosa kita. Jadi nggak tahu orang lain dengan dosa kita. Coba kalau orang lain tahu dosa kita bagaimana? Malu kita. Kemana-mana kita harus tutup muka, kayaknya malu, banyak dosa. Allah tutupi. Nah dengan ditutup oleh Allah, supaya apa? Supaya kita ini sadar, mengaku, dan bertobat minta ampun kepada Allah. Yang kemudian juga ayat yang dinukilkan oleh Imam Nawawi adalah surat At-Tahrim ayat yang ke-8 yang Allah merintahkan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Jangan mainan dengan ya pertobatan ini, begitu anak. Nah, itu ayat-ayat yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih wa askan fasah jannati. Dan kita rangkai dengan satu hadis anak-anak ya ikhwan, ya, dengan satu hadis ya, yang dinukilkan oleh beliau rahimahullah, yaitu dari sahabat yang mulia dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah, rawahul Bukhari. Rasulullah mengatakan, demi Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya aku ini, wahai para sahabatku, aku ini ya senantiasa meminta ampunan kepada Allah, meminta kepada Allah agar menutupi dosa-dosaku, lalu aku ini bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa tersebut 70 kali dalam sehari.
Subhanallah ya ikhwan, anak-anak Masya Allah. Ini Rasulullah yang dosa-dosanya diampuni dan sudah dijamin masuk surga. Ya, dosa sudah dijamin bahwa akan dia ampuni oleh Allah, tapi masih minta kepada Allah. Sudah dijamin masuk surga, tapi masih minta ampun, masih minta ditutupi. Lalu bagaimana dengan kita anak-anak ya? Ya ikhwan hafizakumullah. Nah itu satu hadis ya, yang menjadi pelajaran untuk kita hari ini, ditambah ayat-ayat yang sebelumnya berkaitan dengan masalah taubat ini ya. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita banyak beristighfar, yang meminta kepada Allah agar Allah terus menutupi dosa-dosa kita, lalu kemudian kitanya minta ampun kepada Allah dengan bertaubat ya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.